Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Iqbal Sakif Dafa dari kelas 6A Akuntansi Siang. Di sini saya akan menjelaskan tentang mata kuliah manajemen biaya tentang Activity Based Costing atau ABC. Yang pertama, saya akan menjelaskan tentang apa itu Activity Based Costing. Sistem Activity Based Costing atau sistem ABC merupakan suatu metode akuntansi yang digunakan untuk mencari total biaya aktivitas yang diperlukan untuk membuat suatu produk. Dalam sistem ABC ini menetapkan biaya untuk setiap aktivitas yang masuk ke dalam produksi, seperti pekerja yang menguji suatu produk. Banyak bisnis yang menggunakan harga pokok penjualan untuk menentukan berapa biaya untuk membuat produk. Namun, harga pokok penjualan berfokus pada biaya langsung dan tidak termasuk biaya tidak langsung, seperti biaya overhead. Beberapa bisnis mengambil biaya overhead mereka dan mengalokasikannya secara merata di antara semua produk. Tetapi karena beberapa produk menggunakan lebih banyak biaya overhead daripada yang lain, maka biaya pembuatan setiap produk tidak akurat dengan metode ini. Selanjutnya adalah perkembangan Activity Based Costing. Activity Based Costing atau ABC adalah model penetapan biaya khusus yang mengidentifikasi aktivitas dalam organisasi atau perusahaan dan menetapkan biaya setiap aktivitas dengan sumber daya untuk semua produk dan layanan sesuai dengan konsumsi aktual oleh setiap aktivitas. Nah, jadi dalam sistem Activity Based Costing atau ABC ini, biaya overhead diatribusikan ke pusat biaya atau unit berdasarkan jumlah aktivitas yang dilakukan dalam produksi. Sistem ABC didasarkan pada biaya aktivitas George Taubus dan akuntansi input dan output. Konsep Activity Based Costing dikembangkan di sektor manufaktur Amerika Serikat selama periode 1970-an dan periode 1980-an. Selama ini Konsorsium for Advanced Management International atau CIMI memberikan peran formatif untuk mempelajari dan memformalkan prinsip-prinsip yang secara formal atau lebih dikenal dengan Activity Based Costing. Kemudian Activity Based Costing mulai kehilangan ketenaran pada tahun 1990-an dikarenakan ada sistem yang lebih alternatif seperti balance scorecard dan economic value added. Kemudian ada definisi Activity Based Costing menurut beberapa tokoh. Pertama, menurut Cooper dan Kalpan. Cooper dan Kalpan mendefinisikan ABC atau Activity Based Costing sebagai sistem yang menghitung biaya aktivitas individu dan menetapkan biaya ke proyek objek biaya seperti produk dan layanan berdasarkan aktivitas yang dilakukan untuk menghasilkan setiap produk atau layanan. Kemudian Consortium for Advanced Management International atau CMI mendefinisikan ABC sebagai atribut biaya ke unit biaya berdasarkan manfaat yang diterima dari aktivitas tidak langsung seperti pemesanan, kemudian penanganan, dan jaminan kualitas dan sebagainya. Dapat dikatakan juga didefinisikan sebagai pengumpulan informasi kinerja keuangan dan operasional yang menelusuri aktivitas signifikan perusahaan hingga biaya produk. Nah, Activity Based Costing memiliki beberapa fungsi. Salah satunya ya pertama, untuk memberikan akurasi yang lebih tinggi dalam penghitungan biaya produk dan layanan dibandingkan dengan sistem penetapan biaya tradisional. Karena semua produk tidak diproduksi secara merata dan beberapa produk diproduksi dalam jumlah besar dan beberapa diproduksi dalam jumlah kecil.
sehingga biaya overhead produksi telah meningkat secara signifikan dan tidak lagi berkorelasi dengan jam kerja mesin produktif atau jam kerja langsung. Kedua, untuk memahami biaya produk dan pelanggan. Ketiga, untuk memiliki analisis terstruktur sehubungan dengan proses yang kompleks. Keempat, untuk menyediakan banyak informasi kepada manajemen untuk membantu dalam pengambilan keputusan. Kelima, menghilangkan aktivitas yang tidak menambah nilai dalam suatu proses karena keragaman produk itu tersendiri. Dan terakhir, untuk meningkatkan aktivitas nilai tambah karena keragaman permintaan pelanggan yang berkembang pesat. Activity based costing memiliki karakteristik. Yang pertama, meningkatkan jumlah kumpulan biaya yang digunakan untuk mengakumulasi biaya overhead. Jumlah nilai yang tergantung pada biaya kegiatan produksi. Jadi, alih-alih mengumpulkan biaya overhead dalam suatu kumpulan perusahaan atau departemen, biaya diakumulasikan oleh aktivitas. Kemudian membebankan biaya overhead untuk pekerjaan atau produk yang berbeda sebanding dengan biaya aktivitas dalam bisnis berdasarkan biaya tenaga kerja langsung atau jam langsung ataupun jam mesin. Ketiga, meningkatkan keterlacakan biaya overhead yang menghasilkan data biaya unit yang lebih akurat untuk manajemen. Keempat, identifikasi biaya selama aktivitas dan penyebabnya tidak hanya membantu dalam perhitungan biaya yang lebih akurat dari suatu produk atau pekerjaan, akan tetapi juga menghilangkan aktivitas non-nilai tambah. Penghapusan aktivitas non-nilai tambah akan menurunkan biaya produk. Pada kenyataannya adalah inti dari penetapan selanjutnya, komponen dalam activity based cost counting. Berdasarkan gambar di sini ada gambar menjelaskan tentang cost achievement under ABC atau activity based costing. Berdasarkan gambar tersebut, ada 5 komponen dasar dalam activity based costing. Yang pertama adalah sumber daya. Resource atau sumber daya di mana ada organisasi membelanjakan uang mereka atau masuk kategori biaya yang dicatat. Nah, sumber daya yang didefinisikan sebagai elemen ekonomi atau uang yang diterapkan atau digunakan dalam pelaksanaan aktivitas, gaji dan material. Contohnya tambahan dari sumber daya termasuk perbaikan, inspeksi, sewa, depresiasi, utilitas, asuransi dan persediaan. Kemudian resource drivers atau penggerak sumber daya. Nah, penggerak sumber daya ini yaitu dasar untuk menelusuri sumber daya ke aktivitas. Nah, penggerak sumber daya didefinisikan sebagai ukuran kuantitas sumber daya yang dikonsumsi oleh suatu aktivitas. Kemudian aktivitas. Nah, aktivitas adalah suatu unit kerja. Aktivitas mewakili pekerjaan yang dilakukan dalam suatu organisasi atau perusahaan. Biaya kegiatan ditentukan dengan menelusuri sumber daya kegiatan menggunakan penggerak sumber daya. Keempat, activities drivers atau penggerak biaya kegiatan. Penggerak aktivitas didefinisikan sebagai ukuran frekuensi dan intensitas permintaan yang ditempatkan pada aktivitas oleh objek biaya. Penggerak aktivitas ini digunakan untuk menetapkan biaya ke objek biaya. Nah, penggerak biaya adalah faktor seperti tingkat aktivitas atau volume yang secara kasual mempengaruhi biaya selama periode atau rentang waktu tertentu. Artinya adalah ada hubungan sebab akibat antara perubahan tingkat aktivitas atau volume yang atau
perubahan tingkat biaya total objek biaya tersebut. Kelima adalah cost objek. Objek biaya atau cost objek dapat berupa pelanggan, produk, layanan, kontrak, proyek, ataupun unit kerja lain yang menginginkan pengukuran biaya terpisah. Objek biaya yang paling umum adalah biaya produk atau jasa. Nah, penggerak aktivitas ini digunakan untuk melacak biaya aktivitas ke objek biaya. Nah, sekian dari penjelasan saya mengenai activity based costing.